Penyakit jantung dan juga gangguan kognitif seperti Alzheimer masih menjadi ancaman kondisi tubuh utama di tempat Indonesia. Berdasarkan data Studi Aspek Kesehatan Dasar 2023, prevalensi penyakit jantung koroner pada Indonesia telah terjadi mencapai 1,5% dari total populasi atau sekitar 4,2 juta orang. Selain itu, data dari World Alzheimer Report 2023 menunjukkan bahwa data jumlah total penderita Alzheimer dalam Indonesia diperkirakan akan meningkat 68% pada 2050 seiring dengan bertambahnya populasi lansia. Menanggapi kegelisahan ini, PT Eigen Natur Indo menghadirkan solusi alami dengan GSE suplemen herbal yang mana telah lama lulus uji BPOM, juga bersertifikasi halal MUI yang digunakan berfungsi untuk menjaga kemampuan fisik jantung lalu otak secara optimal. Suplemen ini diformulasikan untuk melakukan detoksifikasi pembuluh darah, menjaga elastisitasnya, juga meningkatkan suplai oksigen ke otak sehingga dapat mengempiskan resiko kardiak arrest, kemudian meningkatkan kinerja otak. Dengan meningkatnya prevalensi penyakit jantung kemudian gangguan otak pada Indonesia, GSE hadir sebagai solusi herbal alami yang dimaksud membantu menjaga kebugaran jantung serta meningkatkan fungsi otak. Teristimewa bagi anak-anak yang tersebut sedang pada masa perkembangan dan juga lansia yang mana beresiko terkena Alzheimer. Kata Direktur Utama PT Eigen Natur Indo Roy Pramono Adi melalui keterangan tertulis. Penelitian terhadap GSE telah dijalankan oleh salah satu dokter di tempat Universitas Udayana, yakni Dr. Najmi pada 2023. Penelitian itu mengungkap bahwa isi flavonoid pada GSE memiliki aktivitas sebagai antioksidan, anti kanker, anti-inflamasi, kemudian penyembuhan jaringan yang menghambat penurunan persentase kolagen untuk proses anti-aging. Kami menciptakan GSE dengan tujuan meningkatkan elastisitas pembuluh darah yang tersebut berdampak pada pencegahan serangan jantung dan juga penurunan resiko Alzheimer pada lansia. Elastisitas pembuluh darah sangat penting untuk meyakinkan suplai oksigen yang mana lancar ke otak, menjaga performa kognitif pada optimal, pungkas Roy Pramono Adi. Dalam era modern ini, anak-anak semakin kerap terpapar pada makanan manis, minuman berperasa, kemudian berwarna yang kurang sehat. Edukasi tentang faedah air minum murni menjadi sangat penting baik untuk kemampuan fisik anak-anak, ibu hamil maupun bayi. Air minum murni yang dimaksud tak mengandung partikel atau zat tambahan, dapat berperan sebagai agen detoks alami, pelarut yang mana aman untuk susu bayi, juga memperkuat kondisi tubuh ibu hamil. Menurut Dr. Michael Goran, seseorang ahli nutrisi dari University of Southern California, konsumsi gula berlebih pada anak dapat mempengaruhi metabolisme mereka, kemudian meningkatkan resiko obesitas juga hambatan kondisi tubuh lainnya di tempat masa depan. Disinilah peran penting air minum murni sebagai agen antioksidan alami. Air murni membantu ginjal anak bekerja optimal dan membuang zat-zat berbahaya dari tubuh, kemudian mengempiskan dampak negatif dari konsumsi makanan manis yang digunakan tinggi gula serta pewarna. Dengan menjaga keseimbangan cairan pada tubuh anak, air minum murni mengupayakan fungsi organ vital seperti ginjal lalu hati. Selama kehamilan, keinginan cairan meningkat signifikan untuk membantu pertumbuhan janin serta kondisi tubuh ibu. Berdasarkan informasi dari American Pregnancy Association, air murni membantu metabolisme, menjaga sirkulasi darah dan juga memfasilitasi pencernaan serta penyerapan nutrisi. Dengan memverifikasi konsumsi air murni yang tersebut cukup, ibu hamil dapat meyakinkan kondisi tubuh yang mana optimal untuk dirinya serta bayi di kandungannya. Selain itu, air murni juga membantu mengurangi dehidrasi yang tersebut dapat mempengaruhi kemampuan fisik ibu serta peningkatan janin. Menurut Susilo Gunadi selaku Komersial Direktor PT
Menurut Susilo Gunadi selaku Komersial Direktur PT Amidis Tirta Mulia, pada waktu ini Amidis adalah salah satu produk-produk air minum dengan TDS OPPM, tidak mengandung partikel apapun di dalam airnya, sehingga sanggup dikatakan AMIDIS adalah Deril Water dengan OPPM atau air murni yang mana sebenarnya. Adapun proses untuk mendapatkan air murni tersebut harus melalui proses multi-filtration dan juga purification dengan menggunakan pemanasan suhu tinggi sehingga air yang mana dihasilkan identik dengan H2O, kata Susilo Gunadi. Menjadi penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan air minum murni sebagai bagian dari pola hidup sehat keluarga. Dengan air minum, orang tua dapat memverifikasi anak-anak terhindar dari dampak negatif makanan manis, ibu hamil mendapat hidrasi optimal, lalu bayi menerima nutrisi tanpa risiko kontaminasi. Pilihan yang tersebut tepat pada konsumsi air bukan hanya sekali meningkatkan kondisi tubuh keluarga, tetapi juga menciptakan kebiasaan sehat jangka panjang. Sebagai salah satu negara yang dimaksud paling terdampak oleh demam berdarah, keluarga jiwa sistem kebugaran nasional Indonesia menghadapi beban cukup berat akibat hal tersebut. Walaupun demikian, Indonesia tetap saja menunjukkan kepemimpinan kuat di memerangi DBD melalui SNPD 2021 sampai 2025 yang tersebut memprioritaskan upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan nol kematian akibat demam berdarah dalam tahun 2030. Takeda Global mengakui kemudian mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di upaya-upaya pencegahan dan juga penanganan DBD yang mana berjalan hingga ketika ini. Hal itu disampaikan oleh Dr. Derek Welles, Presiden Global Vaccine Business Unit Takeda di kunjungan ke Indonesia sebagai bagian dari perjalanan ke Asia Tenggara pasca menjabat. Merupakan sebuah kehormatan dapat mengunjungi Indonesia, sebuah negara yang tersebut telah dilakukan menunjukkan komitmen yang mana kuat dalam memerangi DBD. Dilihat dari sudut pandang global, Indonesia menjadi contoh bagi dunia pada pencegahan DBD di area mana para pemangku kepentingan dari berbagai sektor bersinergi secara efektif untuk melawan penyakit yang mengancam jiwa, kata Derek Welles. Kepemimpinan pemerintah mengupayakan inisiatif manajemen vektor, meningkatkan kekuatan kolaborasi multisektor dan juga mengadaptasi pencegahan inovatif seperti vaksin di strategi nasional menunjukkan pendekatan terintegrasi yang mana memberikan dampak. Saya yakin bahwa dengan dedikasi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan sama-sama nol kematian akibat demam berdarah pada tahun 2030. Lanjutnya, DBD yang tersebut disebabkan oleh 4 serotipe virus merupakan penyakit kritis yang sanggup menyerang seseorang lebih tinggi dari sekali, dengan infeksi lanjutan yang dimaksud berpotensi lebih banyak parah. WHO mencatat hingga April 2024 terdapat lebih lanjut dari 7,6 juta tindakan hukum global dengan lebih lanjut dari 3.000 kematian. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan tingkat prevalensi DBD tertinggi pada Asia Tenggara. Data Kementerian Kesejahteraan Republik Indonesia menyebutkan lebih besar dari 190 persoalan hukum juga 1.141 kematian dilaporkan hingga minggu ke-36 tahun ini, meningkat dari 114 perkara juga 894 kematian di tempat tahun 2023. Beban perekonomian DBD juga signifikan, di tempat mana BPJS bidang kesehatan mencatatkan pembiayaan hingga 1,3 triliun pada 2023, meningkat tajam dari 626 miliar di tempat tahun sebelumnya. Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dr. Dante Saxono Harbuwono menegaskan pemerintah berazam penuh untuk terus memerangi DBD melalui langkah preventif yang dimaksud terintegritas.
Melihat peningkatan perkara yang mana terjadi dari tahun 2023 sampai dengan 2024 pada waktu ini menunjukkan perlunya langkah pencegahan yang digunakan lebih tinggi, efektif, lalu inovatif. Untuk itu pemerintah Indonesia menggalang komitmen dengan 6 strategi nasional penanggulangan DBD, ujar Profesor Dante.